Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, pasca Gus Maulana Ishak ini menceritakan perihal mimpinya terhadap Nabi Muhammad SAW di channelnya Gus Fuad Pleret kemarin. Banyak yang membuli beliau, terutama mohon maaf Muhibbin Ba'alawi ini dengan membabi buta menyalahkan beliau, ya, membuli beliau. Bahkan yang paling ironis menurut saya, menganggap bahwa mimpi Gus Maulana Ishak terhadap perjumpaan beliau dengan Nabi Muhammad SAW ini dikatakan halu. Oleh karenanya, ya, karena kalau ini tidak ditanggapi, maka masyarakat awam akan terpengaruh dan nanti akan bisa mempengaruhi keimanan dan ketakwaan orang awam. Maka pada kesempatan kali ini akan saya tanggapi dengan beberapa tanggapan, dan otomatis apa yang nanti akan saya sampaikan bukan hanya keluar dari mulut saya, tidak, akan tetapi apa yang akan saya sampaikan nanti ini berlandaskan perkataan Nabi Muhammad SAW dan juga berdasarkan eksplanasi atau keterangan dari ulama-ulama terdahulu, khususnya Syekh An-Nawawi. Ya, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, tanggapan saya yang pertama, kalau mimpinya Gus Maulana Ishak, ya, bertemu dengan Nabi ini dianggap halu, ya, dianggap bohong, maka ini salah besar. Kenapa? Karena setiap orang yang beriman, setiap orang yang bertakwa ini pasti memiliki kesempatan untuk bertemu atau mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, dan itu langsung dikatakan Nabi Muhammad SAW, barang siapa saja yang bermimpi bertemu denganku, maka dia, ya, mimpinya benar. Ya, dia mimpinya benar. Karena apa? Karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW, terutama setan. Tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW, sehingga orang yang bermimpi bertemu Nabi itu bisa dipastikan bahwa mimpi bertemu Nabi itu hakun, itu adalah benar. Ya, akan saya bacakan hadisnya, ya, biar saya tidak dikatakan halu. Ya, ada dua hadis yang akan saya tampilkan, dan keduanya ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, atau bisa disebut dengan muttafaqun alaih. Dan kita tahu bahwa kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka kesohihannya tidak bisa diragukan lagi, pasti itu sahih. Yang pertama, hadis An Abi Hurairah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa beliau pernah berkata, saya pernah mendengar
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaqodhoti. Barang siapa saja yang melihatku di dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Loh, kenapa begitu? Wala yatamatsalu asyaitonu bi. Karena setan ini tidak bisa menyerupaiku, kata Nabi. Kemudian hadis yang kedua, man ro'ani fil manami faqad ro'ani fa inna syaitana la yatakhayyalu bi. Ya, la yatakhayyalu bi. Barang siapa saja yang bermimpi melihatku, maka sejatinya dia melihatku. Maka karena sesungguhnya setan itu tidak bisa la yatakhayyalu bi. La yatakhayyalu bi itu tidak bisa meniru diriku, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya dari dua hadis ini ya sudah jelas bahwa ketika ada orang yang bermimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mimpi melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hakun, tidak bisa diragukan lagi. Karena sekali lagi setan tidak bisa menyerupai diri Nabi. Ya. Kemudian ya, masih dalam lingkup tanggapan saya yang pertama, kalau mimpinya Gus Maulana Ishak itu dikatakan halu, ya, dikatakan halu karena beralasan tidak bisa dilihat, tidak bisa dibuktikan, maka ini akan berbahaya. Ya, akan berbahaya, akan bisa menghilangkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Karena bermimpi Nabi, walaupun ini kan sifatnya adalah sifatnya bagi seseorang yang mendengarkan, ini kan gaib, ya, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Padahal salah satu ciri khas atau alamah dari seorang mukmin dan orang yang bertakwa adalah mempercayai, harus yakin adanya sesuatu yang gaib. Sehingga kalau menganggap mimpinya Gus Maulana Ishak halu, maka sama saja, ya, sama saja meniadakan atau menganggap salah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi mengatakan bahwa orang yang mimpi bertemu dengan beliau itu pasti benar. Kok ada orang yang menganggap halu? Lah, ini berarti kan meniadakan perkataan Nabi, ya, menyalahkan perkataan Nabi. Ini bahaya, ya, ini bahaya. Kemudian yang kedua, ya, oke, bagi yang enggak setuju dengan perkataan cerita mimpi dari Gus Maulana Ishak, oke, ya, silahkan, itu hak Anda, ya, hak Anda. Akan tetapi, ya, apakah yang perlu kita cermati adalah apakah perkataan yang disampaikan oleh Nabi di dalam mimpi itu bisa dijadikan tendensi hukum, atau dalam kata lain bisa kita laksanakan. Lah, ini para ulama ini memperinci, ya, memperinci kalau apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam mimpi itu berhubungan dengan hukum-hukum syariat, maka tidak bisa dilakukan, ya, tidak bisa dilakukan, ya, tidak bisa dilakukan. Akan tetapi kalau apa yang dikatakan oleh Nabi di dalam mimpi itu adalah sebuah perintah kesunahan, perintah untuk
mewujudkan sebuah kemaslahatan, maka jelas la khilafah. Para ulama tidak ada perselisihan, itu dianjurkan untuk diamalkan, itu dianjurkan untuk dilakukan. Ya, sebagaimana mimpinya Gus Maulana Ishak. Ya, di dalam mimpi tersebut Gus Maulana Ishak ini untuk menyampaikan kepada khalayak umum bahwa Nabi ini benci terhadap Ba'alawi karena dawirnya. Karena selama ini Ba'alawi ini sudah berbohong dan dalam garis petiknya melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ya, ini perintah untuk disampaikan. Lah, perintah Nabi Muhammad SAW terhadap Gus Maulana Ishak untuk menyampaikan perihal mimpinya di khalayak umum, ini tujuannya adalah untuk maslahah agar orang awam ini tidak terbujuk dengan doktrin-doktrin sesat Ba'alawi selama ini. Ya, ini nggak apa-apa, dan ini dianjurkan untuk dipublikasikan, dianjurkan untuk disampaikan ke khalayak umum. Dan sekali lagi sudah tepat Gus Maulana Ishak ini menyampaikan perihal mimpinya ke khalayak umum di channelnya Gus Fuad Pleret. Tendensinya ada. Yang pertama, tendensi yang kalau Nabi Muhammad itu di dalam mimpi memerintahkan yang berkaitan dengan hukum syariat tidak bisa dijadikan acuan untuk menentukan hukum, itu di dalam kitab Asnal Matolib, ya, karangan dari Syekh Zakaria Al-Ansori, syarah dari Raudhatut Thalib, juz 3 halaman 106. Ada sebuah penjelasan wa ru'yatuhu fin naumi haqqun. Ya. Dan mimpi Nabi atau melihat Nabi di dalam mimpi itu hakun, itu benar. Kenapa? Fa inna syaitana la yatamatsalu bih. Karena setan itu sama sekali tidak bisa menyerupai diri Nabi. Kama tsabata dzalika fis shahihaini. Sebagaimana hal tersebut sudah ditetapkan di dalam dua hadis sahih. Wala yu'malu biha fima yata'allaqu bil ahkami li'adami dhabtin naim la li syakki fi ru'yatihi. Akan tetapi tidak bisa diamalkan, ya. Akan tetapi tidak bisa diamalkan perihal yang ada kaitannya dengan penetapan hukum. Kenapa? Karena mimpi orang tidur itu tidak bisa dijadikan barometer dalam menetapkan hukum, tidak bisa dijadikan acuan untuk menetapkan hukum. La li syakki fi ru'yatihi, bukan karena atas kebenaran mimpinya. Jadi tetap jelas mimpinya tetap benar. Cuma apa yang disampaikan oleh Nabi yang berkaitan dengan hukum syariat tidak boleh disampaikan, tidak boleh diamalkan. Tapi tetap mimpinya itu benar, gitu loh. Sehingga kalau dianggap halu, wah bahaya ini, bahaya. Kemudian kalau apa yang disampaikan oleh Nabi, ya, itu berkaitan dengan kesunaan, kemudian berkaitan dengan larangan, berkaitan dengan kemaslahatan, itu dianjurkan untuk diamalkan. Dalam hal ini adalah untuk disampaikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Maulana Ishak di dalam kitab Al-Minhaj, syarah dari Sahih Muslim, ya, Syekh Yahya An-Nawawi juz 1 halaman 115 memberikan sebuah eksplanasi, memberikan sebuah penjelasan amma idza ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'muruhu bi fi'li ma huwa mandubun ilaihi aw yanhahu an manhiyin anhu aw yurshiduhu, ya, au yurshiduhu ila fi'li maslahatin fala khilafa fi istihbabil amali ala wafqihi. Adapun
jika seseorang ini melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau bermimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalam mimpinya ini Nabi memerintahkannya untuk melakukan sesuatu yang disunahkan atau melarang sesuatu yang dilarang, atau Nabi memberikan petunjuk untuk melakukan yang tujuannya untuk kemaslahatan, fala khilafa, maka tidak ada khilaf, maka tidak ada perbedaan antara para ulama dalam anjuran untuk mengamalkan perintah tersebut sesuai dengan perintahnya. Ya, kenapa? Li'anna dzalika laisa hukman bimujarrodil manami bal taqarrara min asli dzalika syai'i. Karena hal tersebut bukan memakai hukum yang berlandaskan sebatas mimpi, akan tetapi bal taqarrara min asli dzalika syai'i, akan tetapi hal tersebut berlandaskan ketetapan asal perkara tersebut. Sehingga jelas ya, eksplanasi dari Syekh An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Syarah dari Sahih Muslim halaman 115 juz 1 ini memberikan sebuah pengertian kepada kita semua bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Maulana Ishaq, ya, bahwa beliau mimpi Nabi dan di dalam mimpi itu Nabi mengatakan bahwa Nabi benci sekali terhadap Ba'alawi dan agar disampaikan kepada khalayak umum agar muncul sebuah kemaslahatan, yakni masyarakat tidak terdoktrin sesat oleh Ba'alawi. Ini kan sudah pas, jadi sudah pas sesuai dengan penjelasan Imam An-Nawawi. Sehingga kalau ada kelompok yang mengatakan bahwa Gus Maulana Ishaq yang menceritakan mimpinya di channelnya Gus Fuad Pleret ini bohong besar, ini halu salah besar. Nah, salah besar. Ya, salah besar. Kemudian yang ketiga, ya yang ketiga ini banyak sekali ya. Yang ketiga, lah bagaimana cara mendeteksi atau barometer untuk membenarkan bahwa mimpinya Gus Maulana Ishaq ini memang benar adanya, ya ini memang benar adanya, ya maka barometernya adalah dicocokkan sifat-sifat Rasulullah di dalam mimpi tersebut. Oh, Rasulullah di dalam mimpi tersebut ini bibirnya seperti mim, hidungnya mancung, matanya begini, kulitnya begini, sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam hadis, sesuai dengan yang disampaikan oleh ulama-ulama tarikh, sesuai dengan yang disampaikan oleh athar-athar para sahabat, maka bisa dipastikan bahwa mimpinya Gus Maulana Ishaq ini benar. Makanya yang menganggap bohong terhadap mimpinya Gus Maulana Ishaq, sudahkah menanyakan langsung sifat-sifat Nabi di dalam mimpi beliau? Saya yakin belum. Ya, belum. Ya, belum. Saya yakin belum. Kemudian, ya, memang benar apa yang disampaikan. Ya, memang benar kalau dalam mimpi Nabi itu tidak bisa menguatkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman atau melemahkan, memang benar. Akan tetapi ini adalah sebuah kebenaran mimpi yang mana harus disampaikan, gitu loh. Bukan rananya, bukan masalah malah tambah melemahkan kajian tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman, menguatkan kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman, bukan itu pokoknya. Tapi ini pokoknya adalah kebenaran sebuah mimpinya Gus Maulana Ishaq untuk disampaikan, begitu loh. Ya, sehingga kalau menurut saya ya sudah
pas, ya sudah pas Gus Maulana Ishak ini menyampaikan perihal mimpinya di channelnya Gus Fuad Barat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan yang menyalahkan bahkan yang mengatakan halu mimpinya Gus Maulana Ishak, tolong dikaji lagi eksplanasi keterangan yang ada di dalam hadis, eksplanasi dari ulama-ulama terdahulu. Salam persaudaraan, salam NKRI, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.